Yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita bisa beribadah pagi hari ini di tempat ini. Itu semua karena Tuhan, amin. Itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa memberkati kehidupan kita tentunya. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pastinya memberkati kita, amin. Dengan tema konsekuensi final. Yang tahu konsekuensi katakan amin. Yang mengerti final katakan haleluya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita hari ini terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-11 sampai dengan ayat yang pasal yang ke-11 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Kita akan membacakan keseluruhan dari ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Namun nanti akan kita renungkan di ayat 19, ayat 21, 23, dan 31. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat 19 dikatakan, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Silakan jemaat Tuhan. Sungguh orang yang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Seperti anting-anting emas di junggur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengajar kebaikan, berusaha untuk dikenang orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Bersama-sama 1, 2 ya. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Baik, semua kita katakan haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di mana tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu konsekuensi final. Bapak Ibu Saudara dan saya perlu tahu bahwa konsekuensi final itu akan dialami semua orang yang ada di muka bumi ini. Mau besar, mau kecil, Bapak Ibu Saudara, kaya atau miskin, terpelajar atau tidak terpelajar, yang berpendidikan tinggi atau tidak berpendidikan, Bapak Ibu Saudara, mau jadi orang benar atau orang fasik atau orang berdosa, tetap semua orang pasti mengalami yang namanya konsekuensi final. Konsekuensi itu artinya akibat. Final itu adalah tahap akhir, Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap orang di muka bumi ini akan mengalami yang namanya akibat tahap akhir. Mengapa saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena apa yang ditabur, itulah yang dituai. Amin. Amin. Mengapa semua orang akan mengalami konsekuensi final? Karena dengarkan baik-baik, apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Kalau kita tahu apa yang ditabur itu yang dituai, maka pada hari ini kita putuskan bahwa kita harus menabur segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Sehingga tuaian kita pun adalah tuaian yang benar-benar memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan
menentukan perbuatan manusia itu dari sikap dan motivasi hati. Jadi sikap dan motivasi hati kita itulah yang menentukan apa yang nanti kita tabur, Bapak Ibu. Jadi kalau sikap hati, motivasi hati kita benar, maka taburan kita juga benar. Katakan amin. Amin. Tapi kalau sikap hati dan motivasi hati kita salah, maka tentunya taburan kita juga salah. Dan tuaiannya pasti menyebabkan saudara dan saya mengalami kerugian. Haleluya. 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 Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari kitab Amsal pasal yang ke-11 ini, kita akan melihat ada 4 contoh dari konsekuensi final. Kita hanya pilih 4 ayat saja, Bapak Ibu Saudara, 19, 21, 23, dan 31. Jadi contoh yang pertama kita lihat di ayat yang ke-19. Di ayat yang ke-19 dikatakan, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Jadi poin yang pertama dari contoh konsekuensi final, pertama berpegang pada kebenaran atau mengejar kejahatan. Sekali lagi, sikap hati dan motivasi hati itu yang menjadi penentu. Apakah saudara dan saya benar-benar berpegang pada kebenaran, ataukah kita mengejar kejahatan? Jadi yang menjadi penentu itu sikap hati dan motivasi hati kita. Amin. Amin. Apakah kita tetap berpegang pada kebenaran, atau saat ini kita sedang mengejar kejahatan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berpegang pada kebenaran, konsekuensi finalnya menuju kehidupan. Mengejar kejahatan, konsekuensi finalnya menuju kematian. Jadi dua-duanya ada konsekuensi final. Dari berpegang pada kebenaran maupun tetap mengejar kejahatan, Bapak Ibu Saudara. Sekarang saudara ada di posisi yang mana? Berpegang pada kebenaran atau tetap mengejar kejahatan? Yang tetap berpegang pada kebenaran katakan saya. Saya. Orang-orang yang tetap berpegang pada kebenaran, Bapak Ibu Saudara, itu akan terlihat dari perbuatan hidupnya. Perbuatan yang ditunjukkan melalui ucapan maupun tindakan kita. Itu akan kelihatan, Bapak Ibu Saudara, apakah kita hidup berpegang pada kebenaran atau tidak. Karena kalau kita tidak berpegang kepada kebenaran, otomatis kita hidup di dalam kejahatan. Jahat. Dan sebagai orang-orang percaya, orang-orang beriman, tentunya kita harus berpegang pada kebenaran, bukan berjalan dalam kejahatan. Amin. Karena kita tahu orang-orang yang berpegang pada kebenaran, konsekuensi finalnya menuju kehidupan. Dan orang-orang yang berjalan dalam kejahatan atau mengejar kejahatan, konsekuensi finalnya berjalan menuju kematian. Bapak Ibu Saudara, kehidupan dan kematian ini bukan sekedar mati secara fisik atau kita hidup di dunia ini saja. Tidak. Ini berbicara tentang kekekalan. Hidup atau menerima kehidupan kekal atau mati secara kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Artinya dihukum selama-lamanya. Saya sudah katakan dari awal, orang-orang yang berpegang pada kebenaran itu akan terlihat atau akan kelihatan dari cara bicaranya dan dari perbuatan tingkah laku hidupnya. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu saudara, kalau saudara mau tahu apakah orang itu benar-benar berpegang pada kebenaran, coba kita komunikasi dengan dia, berinteraksi. Dari ucapannya kita tahu bahwa orang ini sebenarnya sedang berpegang pada kebenaran atau tidak. Dan bisa kita rasakan, Bapak Ibu. Semua katakan amin. Amin. Kita bisa rasakan itu. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37 dikatakan demikian. Hendaklah kamu katakan, jika tidak
tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi ada ucapan-ucapan sebenarnya yang sedang dipengaruhi oleh setan, Bapak Ibu. Dan ada ucapan-ucapan yang sedang dipengaruhi oleh kebenaran. Amin. Katakan amin. Amin. Dan dari ucapan kita, orang bisa tahu apakah kita sedang berpegang pada kebenaran atau tidak. Karena kalau kita menyatakan benar tentang hal yang benar, itu adalah sebuah kebenaran. Menyatakan salah tentang sesuatu yang salah, itu juga adalah sebuah kebenaran. Tetapi saudara, kalau kita menyatakan salah tentang sesuatu yang benar, itu adalah sebuah kesalahan. Dan menyatakan benar tentang hal yang salah, itu juga adalah sebuah kesalahan. Jadi saudara dan saya bisa mengerti ucapan-ucapan, apakah ucapan itu mengandung kebenaran atau tidak. Dan pada waktu saudara dan saya berinteraksi dengan orang, sedang berkomunikasi, bercakap-cakap, kita bisa tahu ucapan orang ini dia sedang berpegang pada kebenaran atau tidak. Saya berdoa supaya itu tidak terjadi pada kita. Amin. Kalau ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Selebihnya berasal dari siapa? Si jahat. Si jahat. Si jahat ini bukan manusia. Pengertian si jahat ini itu setan. Orang Batak bilang sibolis, orang Nias bilang apa? Akorha. Akorha. Saya juga susah ucap bahasa Nias memang. Bapak Ibu Saudara. Jadi sebenarnya tidak ada manusia yang jahat. Yang jahat itu cuma setan. Amin. Cuma masalahnya manusia mengikuti apa yang dikatakan setan. Makanya ya tidak katakan ya, tidak dikatakan ya, begitu Bapak Ibu Saudara. Itu yang salah. Amin. Katakan amin. Amin. Kalau dari perbuatan iya, kelihatan juga. Dari tingkah laku kita sedang berpegang pada kebenaran atau tidak. Memang apa yang ada di pikiran itu belum tentu diketahui oleh orang lain. Hanya yang tahu cuma Tuhan, betul? Betul. Tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa apa yang ada di pikiran dan hati kita itu yang keluar. Betul? Betul. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berpegang pada kebenaran atau tidak, itu akan kelihatan dari ucapan dan tingkah laku kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk menunjukkan ucapan dan tingkah laku kita benar-benar kita sedang berpegang pada kebenaran. Amin. Amin. Karena begini Bapak Ibu Saudara, orang cenderung memilih menyelamatkan diri sekalipun harus melakukan dosa. Harus melakukan dosa Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena banyak orang jauh lebih takut kehilangan harta, kehilangan jabatan, kehilangan kehormatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan relasi daripada berpegang pada firman. Wih, nanti deh kawan bilang apa? Kalau beta sonde ikut dia pun ide begitu kira-kira. Kalau saya tidak buat begini, nanti saya bisa kehilangan pekerjaan. Saya bisa kehilangan jabatan. Padahal kita sudah tahu bahwa apa yang mau kita lakukan itu bertentangan dengan kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Tapi kebanyakan orang takut kehilangan itu daripada berpegang pada firman, berpegang pada kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan baik-baik. Orang-orang yang berpegang pada kebenaran dengan orang-orang yang tetap hidup dalam kejahatan sama-sama mengalami konsekuensi final.